Dan hari ini saya akan membagikan 7 amazing ideas of this book. Bukunya apa? The Science of Getting Rich. Science, ya, ilmu menjadi orang yang kaya. Pengen kaya, betul? Ya, pengarangnya adalah Wallace the Worthless. Saya udah baca buku ini lama sekali. Makanya sekarang saya cari bukunya entah kemana gitu. Dan kebetulan memang lagi pindah-pindah rumah. Kebetulan I'm building my dream house. Dan buku ini sangat-sangat menginspirasi. Dan hari ini saya akan membagikan 7 saja dari sekian banyak ide dari buku ini yang menurut saya sangat-sangat menginspirasi. Oke, namun satu hal yang boleh saya coba secara belak-belakan, mohon maaf, ada sesuatu yang memang saya kurang setuju dengan Om, ya, Bapak Kakek Wallace the Worthless ini. Ya, mungkin karena beliau ateis, saya nggak tahu. Yang jelas dia tidak memasukkan unsur ketuhanan, God, Allah di buku ini. Jadi beliau hanya bilang ada sebuah zat pencipta, ada dibilangnya zat seperti itu. Semua berawal dari sebuah pikiran, ya. Well, kita akan bahas nanti di 7 amazing ideas of the book, The Science of Getting Rich. Oke, dan jika Anda orang beriman, tentu Anda harus hubungkan ini semua dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kaya. Oke, saya lihat contekannya ya. Oke. So, yang pertama, ya, the first idea of this book is untuk menjalani kehidupan yang utuh. Ya, untuk menjalani kehidupan yang utuh, Anda harus memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Ya, pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Dan ini definitely membutuhkan kekayaan materi. Sudah pasti membutuhkan kekayaan materi. Dan kalau tadi saya bilang kehidupan yang utuh. Jadi if I'm talking about rich, kalau saya bicara tentang kekayaan, it's not just about money. Ya. Ini bukan soal uang saja, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat amazing yang saya hormati. Tapi kalau saya bicara tentang kekayaan, artinya kita bicara kekayaan uang sudah pasti. Kekayaan spiritual, bagaimana hubungan Anda dengan Sang Maha Pencipta. Kekayaan hubungan Anda dengan orang tua Anda. Kekayaan hubungan kemesraan, kehangatan Anda dengan pasangan hidup Anda. Yang belum punya pasangan, mohon maaf. Kekayaan Anda dengan anak-anak Anda, and then kekayaan dengan your surroundings, lingkungan Anda, ya, kita bahas itu. Kekayaan sosial, kekayaan manfaat, seberapa manfaat Anda untuk orang-orang di sekitar Anda. Oke, kita akan bicara kekayaan itu secara utuh. Maka tadi bilang keutuhan, kehidupan yang utuh. Oke, dan di sini Anda harus memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa Anda untuk membutuhkan kekayaan materi. Oke, nah sebelum kita bicara panjang lebar, saya ingin membahas bahwa banyak orang yang secara pikiran, yang secara tubuh dan jiwa ini, di mana ini adalah modal utama untuk Anda menjadi kaya, ini tidak selaras. Ya, sekali lagi, kekayaan bukan hanya uang, tapi kekayaan akan kesehatan, kekayaan akan spiritual Anda, mental Anda, jadi fisik, mental, itu semua akan kita bicarakan. Oke, nah yang pertama adalah pikiran. Oke, ketika Anda salah mindset, ketika Anda salah pikiran Anda tentang kekayaan itu sendiri, misalnya contoh, Anda melihat ada orang kaya, terus Anda berpikir, dia itu pasti koruptor, dia itu ya paling nyopet, ya, dia itu paling nyuri, jangan jadi orang kaya, ya, orang kaya itu nyusahin, ya, maunya jadi bos sehingga banyak orang disuruh-suruh karena Anda punya pengalaman, mungkin Anda pernah dihardik atau dikerjai atau dizolimi oleh orang kaya misalnya, sehingga Anda punya pikiran, punya mindset bahwa orang kaya itu nyebelin, orang kaya itu ngeselin, orang kaya itu pokoknya jahat, seperti itu. Ya, nah selama Anda masih punya pikiran seperti ini, teman-teman, sahabat amazing dimanapun Anda berada, rasanya Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Kenapa? Karena pikiran Anda sudah memblok, sudah menahan tubuh Anda, menahan tubuh Anda untuk bergerak menuju kekayaan. Dan
Ini terbukti ya, saya punya I'm a business coach, I'm also a life coach, dan saya punya klien misalnya. Entah kenapa dia sangat susah untuk sukses. Padahal kalau saya lihat secara kerja kerasnya ya, ini pikiran tubuhnya kerja kerasnya luar biasa. Dia jualan, he's a salesman yang luar biasa. Ya pergi pagi pulang malam gitu. Dia kerja kerasnya luar biasa, tapi kok ini nggak berhasil, tapi ini kok kehidupannya gitu-gitu aja. Setelah saya tanya, saya ngobrol, saya coaching, dan saya coba gali lebih dalam, ternyata ada ketakutan tersendiri dalam pikirannya. Kalau dia sukses, dia akan sendirian nanti. Dia punya pikiran kalau dia sukses nanti akan banyak orang yang nggak suka sama dia. Sehingga setiap kali dia mau close the sales, ketika dia mau close the deals, ketika dia mau jualan sesuatu yang besar, yang angkanya besar, dia kayak tubuh dia menarik untuk tidak close the sales. Sehingga ini akan membatasi diri Anda, ini akan mengkerangkai dan memenjarakan siapapun Anda kalau pikiran Anda belum setuju dengan kehidupan yang kaya. Ya, padahal bukan kebetulan ya, alhamdulillah saya muslim, ya rasanya di agama manapun diajarkan mereka harus kaya. Karena kalau kaya, saya, Anda semua ini bisa, kalau kita sedekah, wakaf, yang Nasrani mungkin persepuluhan, Anda harus kaya. Ya, saya baca sirah nabawiyah gitu, Rasulullah SAW itu orang kaya, ya, hidupnya sederhana. Sahabat-sahabatnya ya, Abdurrahman bin Auf, mereka punya triliunan uang gitu ya, kalau kita convert dengan keuangan sekarang. Utsman bin Affan ya, Abu Bakar Asy-Siddiq, semua orang kaya. Oke? Dan kayaknya bukan kayaan doang gitu, kayaknya beneran ya. Dan ini sebuah panutan, ini sebuah contoh ya, bahwa memang ada sahabat-sahabat yang miskin ya, sunatullahnya akan selalu ada. Oke? Tapi kalau saya coba tanyakan, pilih mana ya? Pilih mana Anda jadi orang yang punya banyak duit, atau Anda ingin punya banyak atau tidak punya banyak duit. Oke? Nah, ini harus Anda perbaiki dulu otak Anda harus perbaiki dulu pikiran Anda, baru tubuh Anda akan menyesuaikan, teman-teman. Oke? Kita bicara kekayaan dari kekayaan kesehatan. Ya kalau Anda sendiri nggak pengen sehat, kalau Anda sendiri nggak pengen six pack, gitu, terus gimana tubuh Anda bisa menggerakkan tangan kaki untuk push up, sit ups, and seterusnya. Kalau Anda tadi nggak pengen kaya gitu secara pikiran, lalu gimana otak Anda akan memerintahkan langkah kaki Anda untuk bergerak, mencari project, mencari dagangan, mencari jualan, mencari komunitas, mencari pertemanan yang bisa membuat Anda jauh lebih kaya. Kalau ini nggak terjadi, kalau ini tidak tergerakkan karena pikiran Anda masih mandek, tubuh Anda tidak akan bergerak. So, your mind and your body itu harus menjadi sebuah kesatuan gerakan. Yang ketiga ada in your soul. Oke? Seringkali kalau saya tanya, misalnya di seminar saya, siapa yang ingin kaya? Siapa yang ingin punya banyak duit? Angkat tangan, katakan saya. Banyak orang yang mengatakan saya, but the problem is, jiwa mereka, mental mereka mengatakan, iya gitu, itu kan Andika, ya kan, ganteng, itu kan misalnya siapa orang kaya di Indonesia, Khairul Tanjung, ya itu kan dia gitu kan. Atau Anda curiga, ya itu kan bapaknya kaya, ya kan, itu kan tetangganya kaya, itu kan kenal sama jenderal, itu kan kenal sama konglomerat. Pokoknya mental Anda terus kayak ngeblok gitu. Ya, ini nggak bisa. Jadi Anda harus melatih diri Anda terlebih dahulu untuk Anda senang melihat orang kaya, senang melihat orang sukses, ya. Sambil Anda doakan, sambil Anda sholawatin. Kalau Anda sekarang belum kaya, oke, Anda doakan supaya Anda segera bisa seperti mereka.